Di video terakhir, gue kan sempet bilang ya, kalau gue tuh berkesempatan untuk mengisi suatu acara di sebuah sekolah dasar. Dan setelah acara itu selesai, gue tuh juga sempet ya ngobrol-ngobrol dan berdiskusi bareng dengan para guru dari sekolah itu. Jujur, dari diskusi singkat tersebut, gue tuh jadi semakin yakin ya, kalau pernyataan "it takes a village to raise a child" ya, itu tuh benar adanya. Karena jujur aja, dari diskusi singkat gue bersama dengan para guru, ya inti dari diskusi itu sebenarnya bermuara pada persoalan-persoalan ya. Sakit kepalanya dari para guru dalam menjalankan proses pendidikan. Salah satu headache utama yang dialami oleh para guru itu adalah sulitnya ya ternyata untuk membangun sinergi antara para stakeholder pendidikan. Jadi nggak cuma bicara tentang bagaimana dalam stakeholder guru sendiri itu banyak yang kurang mau beradaptasi ya dengan perubahan zaman. Ada juga tantangan-tantangan lain yang muncul, entah itu dari orang tua yang misalnya sulit gitu untuk bekerja sama ya untuk mendidik pertumbuhan karakter dari anak atau siswa gitu kan. Belum lagi tantangan dari kurikulum gitu yang ya bisa kita ketahui bersama kan bagaimana kurikulum itu seringkali gonta-ganti ya. Ada juga nanti kaitannya ya atau turunannya itu adalah berbagai macam peraturan administratif dan bahkan sampai ke level psikologi dari anak didik mereka sendiri ya. Jadi dari diskusi singkat tersebut, gue tuh lumayan mikirin ya, kalau seandainya gue jadi seorang guru gitu. Ini kan tantangan yang sangat berat ya. Kira-kira respon seperti apa sih yang akan gue formulasikan ya untuk menghadapi tantangan ini gitu. Karena jujur aja untuk persoalan-persoalan yang cukup rumit seperti ini ya, yang dimana seringkali bolanya itu nggak cuma ada di satu pihak aja. Makanya gue rasa perlu adanya suatu kesadaran baru yang bertindak sebagai pemersatu dari ragamnya kepentingan pihak-pihak yang terkait. Nah makanya di perjalanan pulang gue tuh sempet mikirin banget ya. Kira-kira apa yang setidaknya bisa sedikit mengurai kerumitan persoalan dari para guru tersebut ya. Dan karena waktu itu gue pulang dengan kendaraan gue pribadi ya, alias gue nyetir. Biasanya ketika nyetir tuh gue suka dapet kayak wangsit-wangsit gitu ya, ilham-ilham. Dan bener aja ternyata di sepanjang jalan gue tuh tiba-tiba ya dapet sebuah eureka moment ya. Yang dimana eureka moment ini gue rasa bisa menjadi sedikit pembuka ya. Mungkin ini belum bisa disebut sebagai solusi final gitu yang bisa secara magic ya menyelesaikan problem yang begitu rumit ini. Tapi gue rasa ide yang gue dapat dari eureka moment itu bisa menjadi sebuah trajektori baru ya dalam memandang persoalan ini. Dan gue harap dari trajektori ini kita pelan-pelan bisa bereksplorasi ya untuk mendiscover atau untuk menemukan solusi real apa nih yang bisa nantinya menjadi solusi yang efektif untuk mengurai ya rumitnya persoalan ini kan. Nah secara sederhana ide gue itu adalah mencoba untuk memperkenalkan ya sebuah cara pandang atau sebenarnya sih dibilang lensa baru juga ya baru untuk yang belum tahu gitu. Kalau udah tahu dan udah sadar sih biasa aja ya pengetahuan ini. Tapi gue pikir dengan adanya konsep ya yang ingin gue sampaikan berikut ini, yang kalau itu bisa disadari oleh setiap stakeholder yang ikut ya mendidik ya anak dan juga ya sebenarnya nggak cuma ngomongin tentang pendidikan anak ya, tapi kalau kita ngomongin tentang pendidikan tuh kan sebenarnya ya seluruh lapisan masyarakat ya, nggak cuma ngomongin tentang anak SD aja gitu, bahkan sampai manusia yang paling tua sekalipun gue rasa mereka perlu memiliki kesadaran atas konsep yang akan gue sampaikan ini. Jadi konsep yang akan gue sampaikan ini itu adalah konsep tentang mental model. Nah, alasan utama kenapa gue merasa kalau ide gue tadi, ya, pengenalan tentang mental model, itu bisa menjadi salah satu arah ya untuk mencari solusi dari masalah yang dialami oleh para guru tadi. Alasannya adalah karena gue rasa dengan memperkenalkan ya atau menyadarkan tentang keberadaan mental model di dalam pikiran atau di dalam diri seorang manusia, especially dalam konteks ini ya di dalam diri seorang anak,
Harapannya, entah si anak itu ataupun juga para stakeholder yang turut mendidik si anak itu bisa jadi lebih sadar atas betapa besar dan juga beratnya ya tanggung jawab dari sebuah pendidikan. Salah satu kebiasaan manusia yang sering gue amati itu adalah kita tuh seringkali nggak sekenal itu atau nggak setahu itu dalam memperlakukan entah itu diri kita, entah itu sesama ya, entah apapun lah yang sebenarnya keluar ya atau kita jewantahkan gitu dari pikiran kita, sehingga kita jadi nggak benar-benar tahu apa konsekuensi atau apa dampak, apa tanggung jawab ya dari kehadiran apa yang kita ejawantahkan itu tuh ke dunia nyata. Dan kalau kita berbicara dalam konteks pendidikan anak tadi, apa yang kita ajarkan atau apa yang kita tanamkan, ya, apa yang kita transfer gitu ke dalam pikiran atau mental model si anak ini, itu tuh bisa banget menjadi bagian dari fondasi berpikir mereka. Dan menurut gua yang perlu kita perhatikan secara lebih seksama ya, itu adalah bagaimana informasi-informasi yang kita transfer ini itu tuh justru bisa menjadi bagian dari bagaimana mereka mengenal diri mereka sendiri. Alias informasinya itu tuh menjadi bagian dari identitas diri mereka tuh. Dan kalau suatu informasi itu udah menjadi bagian dari bagaimana mereka mengenal diri mereka atau bagian dari identitas, informasi itu bisa stick ya bersama dengan diri mereka sampai ke akhir hayatnya ya. At least ini dari pengamatan gue secara gembel aja gitu dalam menilai manusia. Ya, jadi bayangin kalau misalnya informasi yang kita transfer ke manusia-manusia baru itu ya merupakan informasi yang tidak akurat di masa mereka ya. Mungkin informasi itu berguna ya di masa kita waktu zaman dulu gitu. Tapi di masa sekarang informasi itu justru malah bisa menjadi penghambat. Dan itu mereka serap menjadi bagian dari identitas. Nah, bayangin aja tuh. Gimana rasanya hidup di dalam sebuah struktur informasi yang sebenarnya tidak akurat itu untuk merepresentasikan jiwa atau identitas dari si manusia baru itu sendiri. Tentu informasi yang awalnya kita kehendaki sebagai suatu penumbuh ya atau suatu hal yang bisa berguna bagi manusia ini, itu justru malah bisa menjadi penjara terbaik bagi si manusia itu tuh. Dan tentunya sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai masyarakat yang baik, kita kan nggak pengen ya generasi-generasi di masa depan itu justru malah terjebak atau terpenjara ya dengan informasi-informasi yang sudah tidak relevan gitu misalnya, yang kemudian itu stuck menjadi bagian yang sangat fundamental dalam mental model kita. Nah, makanya dengan menyadari seberapa besarnya ya atau seberapa beratnya nih tanggung jawab dari adanya suatu mental model dalam pikiran manusia, gue harap ini bisa menjadi kesadaran baru nih bagi para stakeholder pendidikan untuk memahami seberat itu loh arti dari suatu pendidikan. Dan tentunya kebijaksanaan ini gue harap bisa menjadi perekat natural ya atau lem-lem natural nih sehingga kita jadi lebih pengen untuk bersinergi bersama ya, lebih peduli lah untuk mau memikirkan betul apa yang ingin kita wariskan ke dalam pikiran atau mental model dari generasi-generasi terbaru. Dan alasan berikutnya kenapa gue rasa konsep ini penting untuk kita perkenalkan ke setiap manusia Indonesia ya, especially untuk generasi-generasi mendatang. Gue rasa apa yang terjadi di masa depan itu sepertinya ya, kalau kita berbicara tentang masa depan umat manusia itu kan ada masa depan, ini gue sedikit berbicara dengan menggunakan bahasa-bahasa yang agak tinggi dulu ya. Tapi teman-teman kalau nggak tahu silahkan mencari tahu, karena sebenarnya begitu doang kok, bahasanya doang yang terdengar tinggi ya. Tapi kalau lu udah memahami esensinya, ini tuh bukan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Justru ini merupakan sebuah hal yang esensial untuk bisa membuat diri lu jadi lebih akurat nih dalam memandang realita ya. Jadi realita manusia itu kan ada realita objektif ya, artinya realita yang terjadi atas dasar tatanan alam semesta gitu, ada dinamika-dinamika natural di dalamnya. Tapi kita at the same time juga menjalankan realitas intersubjektif ya, artinya realitas yang kita bangun atas dasar konsensus bersama ya, di dalam setiap lapisan masyarakat manusia gitu, satu dunia nih ya kan. Nah, kembali lagi, kalau kita berbicara tentang masa depan umat manusia, gue rasa akan terjadi banyak sekali perubahan ya.
Tapi kalau kita berbicara tentang perubahan di masa depan itu gua rasa ya lebih banyak perubahan-perubahan yang di-engineer atau perubahan-perubahan yang didesain di dalam realitas intersubjektif aja nih. Bukan merupakan perubahan-perubahan yang memang secara natural terjadi karena adanya aktivitas alam semesta gitu yang menghendaki suatu perubahan dinamika alam. Dan kalau misalnya ada perubahan yang besar atau ekstrim pun gitu ya yang terjadi di realita objektif kita, itu juga gua rasa merupakan respon ya atau dampak dari realitas intersubjektif kita nih umat manusia satu dunia nih yang gue rasa sangat amat tidak bumi. Nah karena begitu banyak kepentingan manusia di dalam dunia ini ya sehingga realitas intersubjektif kita itu rentan berubah. Nah segala perubahan yang seringkali terjadi di masyarakat secara luas itu seringkali merupakan desain ya, atau refleksi dari kepentingan masyarakat-masyarakat kelas atas nih yang mereka itu ya seringkali mendesain perubahan bukan untuk best interest ya dari masyarakat keseluruhan ya, atau bukan untuk kemaslahatan ya atau kepentingan umum, tapi hanya untuk kepentingan mereka aja, kepentingan golongan mereka aja gitu. Dan sebagai manusia-manusia yang gue rasa orang-orang yang nonton video gue ini kan sepertinya bagian dari masyarakat mayoritas ya yang dimana kita ini bukan merupakan pemimpin-pemimpin gitu ya, yang bisa bilang pemimpin-pemimpin yang punya pengaruh yang sangat besar gitu kan di dalam masyarakat ya. Kita kan bisa dibilang kita adalah masyarakat sipil biasa gitu dengan kepentingan untuk bertahan hidup aja gitu. Nah, sebagai masyarakat yang biasa aja, kita perlu punya skill untuk merespons berbagai macam perubahan-perubahan yang sangat volatil ini di realitas intersubjektif kita dengan membangun skill untuk bisa memilah, memilih, dan juga menentukan sikap ya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Jadi gue tuh punya keyakinan yang agak sedikit berbeda ya dengan pandangan mainstream, yang dimana ketika ada perubahan itu kan seringkali manusia itu kayaknya dituntut untuk ayo kita beradaptasi gitu, harus menjadi manusia yang adaptif, ada teknologi baru ya, anak-anak kita didorong ke arah sana gitu. Nah, gue adalah orang yang tidak sepenuhnya setuju ya dengan cara beradaptasi seperti itu ya. Gue adalah orang yang lebih setuju kalau skill yang lebih esensial untuk menghadapi segala macam benturan kepentingan di realita kita itu adalah skill untuk mengasah ya otoritas diri kita terhadap mental model diri kita sendiri. Jadi kita tuh bisa memilih, oh ini perubahan-perubahan yang perlu kita tanggapi, atau oh ini perubahan yang nggak penting gitu. Jadi sebagai masyarakat pun ya kita punya power setidaknya ya atas diri kita sendiri gitu. Kesadaran ini adalah kesadaran yang kayaknya penting banget ya untuk ditanamkan di dalam diri generasi-generasi baru di masa depan, karena gue pikir ya salah satu intensi terbaik dari seorang guru atau orang tua gitu kan yang sangat sayang kepada anaknya itu adalah bagaimana kita bisa meninggalkan warisan di dalam kepala mereka, yang dimana warisan ini tuh bisa relevan untuk mereka gunakan terlepas apapun ya tantangan yang terjadi di dunia nyata. Dan tentunya kita pengen warisan kita itu bisa merawat dan juga menjaga mereka di saat kita pun sudah secara fisik tidak bisa hadir ya di samping mereka kan. Makanya kita perlu mengajarkan kesadaran ini kepada para anak-anak kita agar mereka bisa lebih sayang sama pikirannya, mereka bisa lebih berdaya atas daya adaptasinya, dan tentunya mereka juga bisa menentukan arah nantinya ya. Sehingga ya masyarakat itu nggak selalu menjadi bagian yang quote-unquote ya dimanfaatkan aja gitu untuk kepentingan-kepentingan yang ada di dunia nyata, tapi mereka bisa secara real juga turut membentuk masa depan seperti apa sih yang mereka inginkan untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri kan. Dan konsep ini kalau bisa diintroduce ya untuk setiap lapisan masyarakat Indonesia ya, nggak cuma ngomongin tentang anak-anak aja sebenarnya. Karena gue rasa kesadaran atas mental model itu membuat kita jadi lebih mau bertanggung jawab ya, lebih pengen mengenal, lebih pengen menjaga si kualitas dari mental model kita ini, dan kita juga jadi bisa terus re-evaluating ya kan mental model yang sudah usang ya di dalam diri kita nih, yang sudah tidak akurat, itu kita bisa pangkas-pangkas sendiri dan kita update untuk bisa jadi relevan, serta yang paling penting itu adalah kita jadi bisa lebih berintensi dalam menentukan arah peradaban kita mau kemana nih. Jadi nggak semua perubahan-perubahan yang nggak jelas itu kita adaptasikan, karena tentunya tren atau informasi yang kita terima di dalam diri itu akan menjadi bagian dari cara hidup
masyarakat kan. Nah, bayangin aja nih kalau dalam konteks bermasyarakat kita beradaptasi pada nilai-nilai yang sebenarnya itu malah memenjarakan identitas kita yang sejati tuh. Waduh. Gimana masyarakat kita bisa maju kalau kayak gitu? Tapi bentar. Emang mental model tuh apa sih? Nah, sekarang gue akan menjelaskan tentang apa sih mental model itu. Udah cuap-cuap dari tadi tapi belum jelasin ya, apa sih mental model. Mental model itu adalah sebuah model yang dibuat oleh seorang manusia di dalam pikirannya untuk menggambarkan dunia nyata, atau model yang diciptakan sebagaimana manusia itu memahami dunia nyata. Jadi, di dalam diri kita ini, otak itu kan belajar dengan cara menyederhanakan realita yang kita alami ya setiap harinya. Nah, si penyederhanaan ini nih, itulah yang kemudian mereka ini bersatu padu membentuk suatu rangkaian informasi yang sifatnya intangible ya di kepala kita sebagai hasil belajar kita dan juga ya pemahaman kita terhadap dunia nyata. Nah, si hasil belajar kita ini, si rangkaian informasi yang intangible inilah yang disebut sebagai mental model. Ya, penjelasan gue ini adalah penjelasan yang sangat sederhana sebenarnya, dan kalau lu pengen mencari tahu lebih detail ya terkait si konsep mental model ini, sebenarnya lu bisa googling aja sih, dan sekarang tinggal nanya AI itu udah gampang banget ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin agak sulit ya untuk memahami konsep-konsep yang sifatnya abstrak atau intangible, gue akan kasih analogi aja ya. Untuk mempermudah teman-teman memahami keberadaan si mental model ini di dalam pikiran atau dalam psikologi manusia gitu ya. Pernah lihat market atau pernah tahu nggak istilah market itu apa? Kalau lu di sini belum familiar ya, alias belum pernah lihat market atau juga nggak tahu market itu apa, lu bisa datang ke sebuah marketing gallery dari ya developer properti apa aja gitu. Biasanya di dalam marketing gallery itu ada miniatur-miniatur tuh yang merepresentasikan ide dari si developer dalam membangun kawasannya tuh. Nah, miniatur-miniatur ini itulah yang disebut sebagai market. Kalau lo datang ke satu marketing gallery, biasanya mereka tuh punya sekumpulan informasi-informasi ya. Salah satunya ya market. Entah itu market kawasan atau market bangunan ya, tergantung dari mereka ingin menyampaikan informasi apa ya, atau produk-produk apa yang ingin mereka promosikan. Kalau misalnya market kawasan, biasanya ya si developer itu bikin ya segede-gede gaban tuh. Si miniaturnya itu punya jangkauan area yang lebih luas, terus biasanya lebih banyak tuh unsur-unsur yang di dalam miniaturnya ya. Karena kan kita mau jelasin kawasan ya, of course kita pengen lihat logika ruangnya seperti apa, terus juga pemetaan ya, atau zonasi dari area-area kawasan itu seperti apa. Dan kita juga pengen tahu kan, kalau misalnya kita mau beli rumah, katakan misalnya lu pengen beli rumah gitu, di kawasan developer tersebut, kira-kira nanti rumah lo di sebelah mana nih gitu, deket nggak dengan supermarket, deket nggak dengan rumah sakit dan segala macamnya ya. Nah, intinya market yang ada di dalam marketing gallery itu ya, mereka ini merupakan gambaran sederhana dari bagaimana developer itu memahami realita dan menanamkan ide-idenya untuk turut tumbuh di realita itu. Nah, begitu pula dengan otak kita. Jadi selama hidup, dari kecil sampai mati nanti, kita tuh punya miniatur ya di dalam kepala kita yang terus-menerus kita uji, kita perbaharui, dan juga kita tingkatkan akurasinya seiring dengan bertambahnya pengetahuan. Entah itu melalui pengetahuan-pengetahuan empiris yang kita dapat ya dari segala macam indera kita, ataupun juga pengetahuan-pengetahuan kultural yang kita peroleh gitu ya melalui kemampuan komunikasi kita, serta melalui pengetahuan-pengetahuan bawaan atau pengetahuan intuitif, atau juga tacit knowledge gitu yang memang sudah berada di dalam diri manusia itu sendiri. Nah, mental model ini itu akan menjadi dasar dari bagaimana manusia itu berperilaku, mengambil keputusan, dan juga untuk melakukan simulasi serta memprediksi masa depan. Dan biasanya semakin akurat kita bisa memodelkan realita, ya harusnya sih semakin bijak ya keputusan yang kita ambil, atau kita semakin bisa beradaptasi atau mencari respon-respon yang net positif ya. Jadi adaptasi pun juga bukan maladaptif gitu, tapi kita benar-benar bisa beradaptasi. Dan tentunya kalau kita bisa beradaptasi secara lebih utuh lagi,
ya harapannya kita jadi bisa memperbesar kesempatan kita untuk survive di kehidupan kan. Sebenarnya ada istilah lain dari si konsep mental model ini yang sering juga dipakai gitu, yaitu peta realitas. Di pikiran gue sih ini merupakan nama lain ya yang sebenarnya mengacu pada konsep yang sama aja. Nah, sejauh ini gimana? Apakah penjelasan tentang si definisi mental model ini cukup bisa dipahami atau enggak? Ya memang sih ini adalah sebuah konsep yang abstrak ya, atau sesuatu yang intangible. Jadi gue sangat membutuhkan kemampuan imajinasi dari teman-teman ya untuk memahami keberadaan dari si mental model ini. Sayang aja nih ya, gue kan gak bisa ya membelah kepala gue nih. Terus habis itu gue tunjukin secara fisik ke lu kan. Ini nih yang namanya mental model. Kan gak bisa begitu ya. Atau gini aja deh, gue akan coba untuk memberikan sebuah visualisasi sederhana ya. Walaupun ini bukan visualisasi yang akurat, tapi minimal dengan ada visualisasi sederhana ini, setiap ketemu orang, lu tuh jadi bisa menebak-nebak nih. Kira-kira mental model yang ada dalam pikirannya itu seperti apa ya? Gak jelas. Nah ini nih ya, set. Nah nih, lebih mudah nggak buat lo mengimajinasikan? Nah itu kayak sebenarnya sih gue pengen bikin bisa begini ya, jadi kayak The Sims gitu loh, yang ada simoleon apalah, bukan simoleon siapa tuh, yang ada diamond di atasnya gitu. Nah ini nih, jadi dalam kepala gue tuh ada sesuatu yang intangible ya, yang tidak berwujud. Nah, yang bernama mental model nih, kayak gitu. Makanya pertanyaan penting berikutnya itu adalah legacy macam apa nih yang mau ditinggalkan oleh para orang tua, para guru, dan para stakeholder pendidik lain gitu. Jangan sampai persoalan ketidaksinergisan yang muncul itu justru malah membuat jejak-jejak yang malah mengaburkan nih mental model atau peta realita dari anak-anak dalam memandang dunia nyata tuh. Yang bisa aja itu nanti jadi legacy yang akan bertumbuh menjadi penghambat atas tumbuh kembang anak itu kan. Dan ya of course ya, kalau kita berbicara tentang pendidikan, dampak dari anak-anak yang tidak tumbuh secara utuh ya, secara optimal, itu tentunya juga akan menciptakan masyarakat yang memiliki sifat yang sama gitu. So this is actually a very important and highly crucial discourse gitu. Jadi sebuah diskursus yang harus kita bahas. Ini sebenarnya kita mau ninggalin legacy apa sih di pikiran anak? Dan kalau misalnya konsekuensi dari jejak ajar atau jejak didikan kita itu sebesar itu ya di pikiran anak, dan bahkan bisa menjadi fondasi dari bagaimana mereka memandang realita, bukankah sebaiknya kita menjadi lebih bertanggung jawab, lebih penuh intensi, lebih mau untuk bersinergi bersama ya, dalam memikirkan, memilih jejak-jejak macam apa yang ingin kita tinggalkan di kepala dan juga mental model dari anak-anak kita.